Salam sahabat Toto, kita akan generasi untuk Sio Macan bulan April tahun 2022. Kehidupan, hoki, rezeki, asmara, jodoh, karir, pekerjaan, semua ya kita akan baca di sini di bulan April tahun 2022 untuk Sio Macan. Kita akan langsung buka ya kehidupan Sio Macan bulan April. Apa yang terjadi, sebuah harapan ya Sio Macan. Semoga indah ya harapan, rupanya harapan dan keinginan semua ada di sini. Ada beberapa yang harus kalian ikhlaskan ya Sio Macan. Sesuatu harus kalian ikhlaskan, rupanya sakit hati yang harus dan kekecewaan yang dalam yang harus kalian ikhlaskan atau kalian lupakan. Masa sakit hati dipiara? Kan salah ya Sio Macan ya. Kalau sakit hati segera lupakan. Maafkan semua yang orang yang bersalah ya. Bagaimanapun semua manusia tidak luput dari kesalahan. Bila itu menyakiti hatimu, itu sama saja kalau kalian menyimpannya, sama saja kalian menyimpan sampah ya. Menyimpan bara yang suatu saat akan membakar sampah itu dan membakar hatimu, membuat kalian kepanasan lari, dan kalau sudah lari seperti itu tidak mengetahui atau tidak logis lagi arah jalan yang mana yang kalian tuju. Itu yang akan menyebabkan berbahaya dan merugikan kalian sendiri. Lebih baik kalian buang sampahnya, padamkan apinya, dan kalian bisa hidup berbahagia. Ingat ya, sering ya saya ucapkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti diri kita kecuali diri kita sendiri. Kecuali diri kita sendiri mengizinkan hati kita sakit ya. Tidak ada. Tuhan sudah memberikan semua gratis ya, positif dan negatif. Kalau kita selalu positif dan bersyukur, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah sakit hati. Mungkin dulu sudah pernah saya ceritakan ya tentang sebetulnya sakit hati adalah permainan hati ya. Semisal kita punya anak ya, semoga tidak bosan dengan cerita ini ya. Semisal kita punya anak bayi yang meludah, atau kita, berai kita, atau pipisi kita nggak akan marah karena kita tahu dia tidak mengerti ya. Coba kalau orang yang sudah gede atau orang yang tidak kenal melakukan hal yang sama, meludahi kita atau kencingi kita ya, atau berai kita ya, kita akan marah dan dongkol kalau walaupun itu mungkin anak kecil yang anaknya orang lain. Bagaimana? Karena kita cinta sama anak kita. Jadi padahal perlakuan hal yang sama bisa menyebabkan hati kita berbeda. Ya, atau lagi yang lebih ekstrim yang kemarin sudah pernah saya ceritakan juga, bila kita berjalan di sebuah gua dan kita kebentur kepala kita sampai benjol, kita akan marah ya, berjalan di gua yang gelap. Tetapi begitu kita nyalakan senter dan yang membentur kepala kita ternyata adalah emas berlian, sakitnya hilang dan marahnya hilang. Itulah yang saya sebut permainan hati. Jadi berdamailah dengan dirimu sendiri ya, bahagiakan hatimu sendiri, jangan kotori hatimu dengan sampah-sampah yang tidak berguna. Sampah ya letaknya di tempat sampah, jangan ada di hati. Ini kehidupannya nih karena berjajar ya, yang ini ya harus dilupakan ya. Jadi kita intermezzonya panjang di depan. Begitu ya Sio Macan. Intinya hanya kalau kita mengizinkan kita sakit hati, baru kita bisa sakit hati. Tidak ada yang bisa menyakiti kita kecuali diri kita mengizinkan untuk sakit hati. Ya, begini deh, tidak ada orang baik di dunia ini. Yang ada adalah orang yang baik kepada kita. Bisa dimengerti ya? Orang baik kepada kita belum tentu kita anggap baik ya. Jadi intinya begini ya, orang yang baik di umum, kalau orang itu tidak baik kepada kita, sering kita menganggap dia tidak baik. Begitu juga tidak ada orang jahat di dunia ini kecuali orang yang jahat kepada kita.
Sejahat-jahat apapun orang, bila dia pernah memberi kita bantuan, memberi kita, menyelamatkan kita, atau memberi sesuatu budi kepada kita, kita anggap baik. Itu ya, itu permain pikiran dan permainan hati. Hati-hati di situ kalau kalian bijaksana dan bisa menemukan titik yang cerah, maka ya itu, kita bisa benar-benar objektif kepada sesuatu kasus yang terjadi. Gitu ya Sio Macan, kita lanjutkan deh langsung ke rezekimu ya. Ini rezekimu bagus, jadi lupakanlah yang sakit hati ini ya, kekecewaan yang terjadi. Kalian harus mengikhlaskan semua yang terjadi. Mungkin ada yang menyakiti dan meninggalkan kalian, meninggalkan kalian. Ini bukan mendua lagi ya, menikah ya. Lupakan ya yang menikahkan, apalagi yang menyepuluhkan kalian ini ya. Biar mendua, kalau kalian cari sendiri aja ya. Cari sendiri yang lain yang lebih baik. Itu sudah takdir, namanya sebab jodoh ya. Baiklah, kita bicara rezeki sekarang ya. Bicara rezeki kalian, Sio Macan. Sering yang Sio Macan dibilang Siong, ternyata memang tidak begitu. Maksud saya, ada sih ciong ya, tetapi selalu bisa dipatahkan. Intinya itu ya, lihat lagi ya di Sio Macan atau Sio Monyet di bulan lalu ya, itu banyak saya ulas bahwa ciong itu bisa dipatahkan dengan salah satunya adalah dengan ciswa. Kalau tidak bisa ketemu dengan orang yang berkompeten ya, berusahalah untuk ciswa sendiri, berupa afirmasi kepada diri sendiri bahwa kalian selalu beruntung, selalu mendapatkan rezeki dan selalu bahagia. Begitu ya. Keuangannya bagus ya, banyak sekali pendapatan-pendapatan yang tidak terduga, pemasukan-pemasukan yang tidak terduga. Hanya kalian harus waspada dalam pengeluaran juga, pengeluaran yang tidak terduga juga. Jangan sampai lebih besar daripada pendapatan kalian. Kita langsung lanjutkan ke pekerjaan ya. Pekerjaan Sio Macan, yang pekerja dan karyawan ada memang agak berat ya. Ya mungkin kadang-kadang ini yang dibilang Ciong ya, memang sesuatu bisa berat. Ini ada pekerjaan yang sangat berat yang membuat kalian terasa letih dan bosan menanggung beban pekerjaan yang berat dengan hasil yang tidak seberapa. Tetapi dengan rasa syukur kalian yang di atas tadi, seberapa hasilnya kalau kalian syukuri itu akan cukup ya. Seberapa banyak kalian dapat rezeki atau pekerjaan yang menghasilkan duit, seberapa banyak pun kalau kalian tidak bisa bersyukur dan tidak mempergunakan dengan baik, juga akan kurang. Itu yang menyebabkan kalian capek. Jadi intinya hindarkan pikiran negatif ya. Bekerjalah dengan tekun, bekerjalah dengan sepenuh hati, selalulah berpikir positif, maka pekerjaan akan baik-baik saja dan kalian bisa melampauinya, bisa menaklukkannya, bisa menyelesaikannya walaupun capek. Gitu ya. Kita lanjutkan dengan yang pengusaha. Ternyata beda ya, yang pengusaha dan pemilik toko, wira swasta, wira usaha, kontraktor, pedagang bakso, pedagang kelontong, pedagang sayur di pasar. Intinya yang pakai duit sendiri, pedagang es ya, pedagang online, pokoknya yang intinya memakai usaha, memakai modal sendiri walaupun itu utangan di bank ya, atau utangan tetangga, itu adalah pengusaha. Tampaknya akan berlimpah rezeki. Beberapa sio baru kali ini ya, ini berlimpah rezeki, berkemakmuran, berkelimpahan baru kali ini ya muncul. Tentukan pilihan mana pekerjaan yang paling kalian sukai, prioritaskan dahulu, bikin skala prioritas mana yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Jangan berambisi untuk menyelesaikan semua ya Sio Macan ya, nanti kalian kelelahan di sini ya, kelelahan di sini juga. Jadi bikin skala prioritas, nomor 1 yang mau diselesaikan dulu mana, nomor 2 mana, nomor 3 mana, baru
diatur waktunya, apakah bisa diselesaikan secara bersama-sama, dicari caranya, mungkin minta bantuan orang lain, minta bantuan tetangga, keluarga, atau apa, supaya itu semua sinkron. Intinya pekerjaannya banyak, rezekinya banyak, hanya masalah pilihan-pilihan keputusan dan pelaksanaan yang harus kalian atur sebaik-baiknya. Begitu ya, Sio Macan ya. Kita lanjutkan dengan keluarga macan ya. Bagaimana kehidupan keluarga macan? Kita pakai kartu Valentini, biasanya akurat untuk kehidupan rumah tangga. Kehidupan keluarga Sio Macan, ada yang jatuh cinta lagi ya. Ada yang sudah sangat nyaman dengan kehidupan keluarga kalian ya, dan ada yang jatuh cinta lagi. Semoga kalian jatuh cinta pada orang yang sama, kepada pasangan Anda, kepada anak Anda, mertua Anda, atau siapapun yang sudah di keluarga Anda ya. Jangan jatuh cinta kepada orang lain. Tetapi memang ternyata true love ya, ternyata jatuh cinta lagi. Intinya kalian semakin sayang kepada keluarga, keluarganya tambah harmonis, anak-anak juga oke ya, anak-anak juga bahagia, dan rupanya sekarang ini sudah membaik ya. Anak-anak yang kemarin bengal, bandel, dan melawan banget sama orang tua, rupanya nanti di bulan April ini akan baik-baik. Kemungkinan pas waktu puasa ya. Ya paling tidak itu jalan menuju kebaikan ya, walaupun ya semoga terus berlanjut ya, tidak berubah lagi untuk menjadi bengal ya. Tetapi intinya keluarganya harmonis di bulan April, hangat dan sangat menyejukkan hati. Itu ya, kita lanjutkan ke pasangan Sio Macan. Pasangan Sio Macan, walk away, reach out others for comfort and love. The Dreamer, pasangan Sio Macan, ada babak baru dalam kehidupan kalian. Sebuah cahaya sinar terang menyinari kehidupan cinta kalian. Rupanya ada sign-sign atau tanda-tanda untuk kalian semakin intens berdekatan, semakin meningkatkan komitmen, banyak komitmen terjalin, saling pengertian yang lebih meningkat dari biasanya, dan beberapa akan melakukan komitmen yang mau menikah ya. Begitu ya Sio Macan, kita akan lanjutkan untuk single parent dan jomblo Sio Macan. Single parent dan jomblo Sio Macan tampaknya juga akan bagus memperoleh kesempatan yang baik. Akan ada beberapa yang sanggup melepaskan yang lama dan sudah bisa sembuh dari rasa sakit ditinggal pacar atau ditinggal mantannya. Terutama yang single parent ya. Rupanya suasana sudah membaik, kalian sudah bisa melupakan orang-orang yang jahat, pengkhianat, perselingkuhan, atau yang sudah menyakiti hati kalian. Dan di bulan April nanti para jomblo dan single parent Sio Macan di atas angin. Semoga selalu berbahagia. Salam sahabat tutup.